Ini adalah pertemuan yang kedua. Lanjutan dari kemarin masalah sosialisasi. Hari ini akan dilanjut dengan menganalisa video. Ya Allah. Halo. Coba angkat tangan siapa yang masih hafal kepanjangan dari minimal. Yo, maju. Yo, maju. Yang mana pertama? Yo, sini. Proyek penguatan trofi sadar Pancasila. 100 sama Agus. Ada yang tahu pelajaran ini? Coba. Betul? 100 bawah. Nah, profil, pelajar, kehormatan, dialami. Lanjut, siapa yang masih ingat 6 dimensi P5? Oh ya. Si kecil, ayo. Bisa Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Tiga, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Berkebinekaan belawan. ya, betul ya. Yang penting nomor 1 sudah benar urutannya. Ya, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nanti Pak Imam terakhir akan menanyakan apa yang kamu rangkum. Ya, awas gak bisa kamu nanti. Ya, setelah kamu rangkum nanti Pak Imam di akhir akan membuat beberapa evaluasi atau asesmen pertanyaan terkait dengan sampah, sumbernya dari mana, sifatnya apa saja, bentuknya apa saja, berakhirnya sampah itu di mana, kan begitu. Terus mengakibatkan sampah itu mengakibatkan apa saja, nah bisa banjir, bisa macam-macam ya akibat yang ditimbulkan oleh sampah. Lebih cepatnya kita akan memutar video tentang masalah kegiatan sampah. Tolong sekali lagi disiapkan bukunya sudah, pulpennya sudah. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut, tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri.
3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran, bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Demikian pembahasan mengenai dampak sampah plastik bagi lingkungan, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share serta subscribe channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nonton film sambil ngemil micin-micinan dan es kopi kekinian emang kenikmatan tiada tara. Setelah filmnya beres dan makanannya udah habis, tentu nggak lupa dong buat ngebersihin sampahnya. Dirapihin dan langsung buang aja ke tempat sampah. Namun, tempat sampah rumahmu bukanlah akhir dari perjalanan plastik makanan dan minumanmu loh. Justru, itu akan jadi awal perjalanan mereka. Lalu, di manakah akhir perjalanannya? Ada beberapa kemungkinan di mana sampah plastik dari rumahmu berakhir. Pertama dan yang paling beruntung, sampah plastikmu akan menuju ke tempat daur ulang. Di sini, sampah-sampah plastik akan diolah lagi dan dibuat menjadi benda-benda yang bermanfaat. Tapi sayangnya cuma 9% aja sampah plastik yang menuju tempat daur ulang. Artinya, dari 10 botol plastik yang kamu buang, hanya ada 1 botol yang berhasil diolah jadi benda yang berguna lagi. Kemungkinan lain, sampah plastikmu bisa berakhir di tempat pembuangan sampah, tertimbun dan menggunung bersama sampah plastik lainnya yang belum sempat didaur ulang. Lalu, yang terakhir dan yang perjalanannya paling panjang, sampah plastikmu bisa jatuh di sungai yang muara akhirnya di laut. Mau berakhir di tempat pembuangan sampah atau di laut, sampah plastik punya kesamaan, yaitu sama-sama punya umur yang panjang. Mereka butuh waktu puluhan, bahkan ratusan tahun agar bisa terurai secara alami. Bukan cuma itu, umur sampah plastik yang lama juga menimbulkan masalah lain. Sampah yang dibiarkan mengendap di atas tanah akan terkena hujan dan menghasilkan air lindi. Air lindi ini bisa menyerap ke dalam tanah dan membuat tanah di sekitarnya jadi tidak subur. Yang lebih parah, air lindi ini bisa bergerak ke dalam air tanah dan sungai, sehingga membuat aliran air di sekitarnya jadi tercemar. Sampah plastik yang berakhir di laut juga menimbulkan masalah. Panjangnya umur sampah plastik membuat mereka terapung di laut dalam waktu yang lama. Lalu mereka akan tertarik oleh pusaran air yang kuat hingga terkumpul menjadi pulau sampah yang besar. Keberadaan sampah plastik di laut juga bisa merusak ekosistem. Sampah-sampah itu bisa dimakan oleh biota laut dan mengancam kehidupan mereka. Seperti yang dialami seekor paus sperma yang mati terdampar di Spanyol dengan 32 kg sampah di perutnya. Gak cuma sampai di situ, sampah plastik yang mengendap lama-kelamaan akan terpotong hingga jadi bagian yang paling kecil atau biasa disebut mikroplastik. Mikroplastik ini bisa berpindah sepanjang rantai makanan. Ia bisa dimakan oleh plankton yang jadi makanan ikan-ikan kecil. Lalu, ikan-ikan kecil itu dimakan oleh ikan yang lebih besar, kepiting, tiram, atau predator lainnya. Lalu tahukah kamu di mana akhirnya? Mereka semua menjadi sajian seafood di piring kita. Terlalu banyak mikroplastik yang masuk dan mengendap di tubuh kita bisa menimbulkan dampak buruk buat kesehatan, seperti mengganggu metabolisme tubuh dan meningkatkan risiko kanker. Maka dari itu, kita harus mengurangi produksi sampah pribadi dari sekarang. Kita bisa mulai dari mengubah kebiasaan kita, seperti membawa tas atau tote bag sendiri saat berbelanja, punya alat makan dan minuman sendiri saat berpergian, dan memisahkan sampah rumah tangga untuk memudahkan proses daur ulang.
Memang, permasalahan sampah plastik tidak bisa diselesaikan oleh individu. Perlu adanya usaha bersama antara pemangku kebijakan, produsen produk berkemasan plastik, dan kita sebagai individu untuk menyelesaikannya. Tapi, langkah kecil yang kita lakukan akan sangat berkontribusi untuk perubahan yang lebih baik. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Pahami Fly. Terima kasih dan mari ketahui hal baru setiap hari.